Ini kaos Sudirman tersisa warna hitam ya. Kenapa ini saya jual Sudirman ini harga 200.000? Karena untuk membangun masjid harganya 200.000. Dan ada quotes di sini, kaos for mosque, kaos untuk membangun masjid. Quotesnya, ucapan Jenderal Sudirman adalah, saya lebih suka Indonesia dibom atom daripada kemerdekaannya kurang dari 100%. Nah, itu nilai mempertahankan kedaulatan 100% itu yang ada di dalam tulang, darah, dan jiwa Sudirman yang wafat dalam usia 34 tahunnya. Itu yang harus kita ambil di tengah-tengah bangsa kita diserbu oleh tenaga kerja asing Cina dan utang yang besar-besaran dari Cina, proyek-proyek dikerjakan oleh Cina, barang dari Cina, ya, peralatan dari Cina, tenaga kerja dari Cina dari atas sampai bawah, dan kita terima jadi. Dan itu berarti kedaulatan RI itu digerus oleh Cina. Kita munculkan siapa ini? Jenderal Sudirman yang berkata, saya lebih suka Indonesia dibom atom daripada kemerdekaannya kurang dari 100%. Kita nggak merdeka mengurus dirinya sendiri, ya, karena diurus oleh orang-orang lain, terutama orang-orang Cina. Ini kesalahan polisi dari pemerintah. Nah, 200.000 ini untuk membangun masjid, termasuk ongkos kirim 200.000 itu, termasuk ongkos kirim 50.000 dan juga 75.000 untuk membangun masjid, dan yang 75.000 itu untuk ongkos produksi dan biaya marketing. Rasulullah bersabda, siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah pasti membangunkan sebuah rumah di surga, insya Allah. Selamat memiliki kaos ini. Sebelum kita akan pindah kepada edisi berikutnya, yaitu edisi Haji Agus Salim yang berkata, di negeri sendiri jangan kita yang menumpang. Itu yang edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Ada komen yang nanya, apakah Gus Nur itu bisa ngaji Quran? Itu pertanyaannya. Ya, pertanyaannya bagus tapi agak dungu. Saya mau jawab ya. Pertanyaannya itu gampang ya. Ya sebenarnya nggak pantas pertanyaan itu keluar dari dari seorang yang lihat video saya nanya tentang Gus Nur. Saya sudah ngamati ya ratusan video Gus Nur. Apakah dia bisa ngaji? Begini saya mau jawab ya. Saya juga sudah ngamati puluhan YouTuber dunia ya, termasuk YouTuber Indonesia yang baru-baru itu, seperti siapa itu, Helmi Yahya Bicara, ya kan, Refli Harun. Itu YouTuber yang pemula yang udah ngelewati saya tuh, subscribernya tuh Refli Harun sama siapa, Helmi Yahya. Kemudian kita pelajari juga Mr. Beast, PewDiePie, Raditya Dika yang lagi merosot viewernya tuh. Jadi nggak semua orang bisa mempertahankan viewernya ya, untuk sekali Raditya Dika. Itu kalau Atta Halilintar nggak ada tokoh yang namanya Mpok Nur ya, alias Aurel, itu juga turun tuh ininya, viewersnya ya. Nah, kelebihan Gus Dur itu tidak semata-mata dia mendatangkan tokoh lain untuk collab dan bicara dengan dia, sebagaimana itu yang sedang dicoba oleh Sandi Uno TV ya, undang Nia Ramadhani sama suaminya ngobrol bareng berempat, Sandiaga Uno sama istrinya, terus ngundang siapa itu ya,
kapal banyak pasangan-pasangan artis untuk menaikkan channel dan subscriber viewersnya Sandiaga Uno, ya kan. Nah, kalau Gus Dur kasusnya agak lain ya. Kalau kita posisikan sebagai YouTuber, ini nanti saya jawab ya, apakah dia bisa ngaji apa enggak. YouTuber Gus Dur kok ditanya bisa ngaji apa enggak, pertanyaan orang nggak mutu ya. Tapi akan saya jawab, nanti jawabannya pasti mengejutkan ya, jawaban saya lihat Gus Dur agak lain ya dibanding YouTuber yang lain ya. Dia kan sekarang usianya 46 ya, dan masih bertahan dengan apanya, wirausahanya. Jadi kekuatan Gus Dur bukanlah di YouTubernya sebenarnya, pada kekuatan wirausahanya yang dia bangun. Memang dia tadinya kan sebagai seorang leader ya di satu perusahaan MLM dari Malaysia. Jadi dia memiliki akar ya, karena bagaimana membangun kelompok-kelompok atau downline untuk memasarkan produk-produk Malaysia itu. Di situ kemampuan leadership leadership Gus Dur itu terbangun, dan kemudian wirausahanya itu betul-betul dirintis dari bawah. Mental wirausahanya itu betul-betul terbangun dari lapangan ya. Baru kemudian menjadi YouTuber sebagai satu alat untuk pengembangan diri, bukan semata-mata untuk menjual gagasan, tapi sebenarnya alat untuk menjual produk-produk yang memang terus dibikin oleh Gus Dur. Dia menjual produk goloknya misalnya, meskipun bukan yang dia bikin, tapi dia memasarkan lewat channel Munjiat channel itu. Produk sambal yang terakhir itu ya, sambal 9 rasa itu. Terus sebelumnya ada kopi, ada buku, ada jual beli rumah. Di samping sayap-sayap sosial itu juga ditampakkan di YouTube itu, seperti bedah rumah, bedah masjid, membantu orang sumbangan beras dan lain-lain. Jadi kelihatan dia tidak semata-mata seperti Helmi Yahya atau Refli Harun atau Sandiaga Uno, tetapi yang mereka itu betul-betul berkolaborasi, bersinergi dengan orang-orang, tokoh-tokoh yang dipilih ya oleh Refli Harun, dipilih oleh Helmi Yahya, dan juga dipilih oleh Sandiaga Uno. Tetapi Gus Dur tidak memilih tokoh ya, tidak memilih tokoh yang nasional begitu, karena dia sifatnya membela orang-orang kecil, orang yang termarginalkan dalam proses-proses sosial politik dan negaranya, dan bagaimana membangkitkan wirausaha sehingga orang kecil itu turut berdaya dan turut ya menentukan arah masa depannya sendiri melalui wirausaha. Nah, dalam konteks itu Gus Dur itu hadir sebagai YouTuber untuk memperkuat ya daya-daya panggil dia, atau daya-daya motivasi dia, atau daya-daya inspirasi dia ke 5 benua, untuk menyentuh ya relung-relung hati orang-orang duafa, orang-orang yang termarginalkan itu ya. Jadi pertanyaannya, apakah Gus Dur itu bisa ngaji? Itu pertanyaan orang yang nggak mau melihat, nggak mau belajar. Itu pertanyaan, itu sebenarnya bukan pertanyaan ya. Nanti akan saya jawab, dan jawabannya insya Allah mengejutkan ya. Nah, jadi kelebihan Gus Nur itu yang saya diundang juga di podcastnya, tapi belum bisa hadir. Insya Allah satu hari Allah mempertemukan saya bicara langsung dengan Gus Nur di studionya di GN 13 Malang itu ya. Sekalian saya pulang kampung, saya akan ke Bangil, ke Blimbing, saya akan ke Pandaan, ada saudara di situ. Saya akan ke Jalan Agung Suprapto, tempat rumah almarhum ibu saya yang kemudian dijual kepada adiknya yang bungsu itu, di Celaket Gang 4 ya, nomor 120 dekat rumah sakit. Saya dilahirkan di Malang, di rumah sakit besar itu di Malang,
Dan kata ibu saya dilahirkan dengan bantuan dokter dari Jerman, bukan nama dukun beranak, bukan oleh bidan, tapi dibantu oleh dokter Jerman itu tahun 61, kata ibu saya begitu ya. Nah, nanti saya moga-moga bisa dipertemukan dengan Gus Dur ya. Sekarang kita ini membahas Gus Dur aja, kelebihan Gus Dur ya. Dan kemudian kelebihan kedua, pertama itu dia memperkuat ya, memberdayakan masyarakat lewat gerakan wirausaha yang dibangun sendiri oleh Gus Dur. Dan dia membantu untuk memberdayakan orang-orang lemah yang tidak disentuh ya oleh negara. Yang kedua, Gus Dur itu juga dia orangnya jujur apa adanya dengan bahasanya yang seperti itu ya. Mungkin pada titik tertentu kita tidak setuju karena mungkin melampaui batas-batas kepatutan, tetapi itu jauh lebih baik dibanding pejabat-pejabat kita ya, tokoh-tokoh yang ada di TV yang bicaranya terstruktur, sopan santun ya, berdasi, tetapi di balik kemasan yang indah itu ternyata dia mencuri uang negara. Ya, sarjana-sarjana itu ya melakukan korupsi, melakukan kolusi, melakukan nepotisme dalam bahasa yang santun ya, dalam bahasa politik yang mengelabui masyarakat. Sementara Gus Dur di dalam narasi-narasinya di depan jamaahnya, di depan jamaah yang konkret ya, di masjid, di tablik, di ruang-ruang yang ada masyarakat berkumpul untuk mendengar ucapan-ucapannya, itu dia bicara apa adanya dengan tingkatnya kesantunan seperti yang dia miliki sebagai orang Malang, sebagai orang Jawa Timur ya, dengan bahasa yang lugas, kadang vulgar untuk menunjukkan keakraban yang mungkin bisa disalahpahami oleh kelompok etnis tertentu karena tidak berlaku bahasa seperti itu, kecuali hanya berlaku dalam etnis Jawa Timur atau Surabaya atau Malang dan sekitarnya. Tetapi kejujuran itu yang muncul ya, kejujuran itu, dan dia membangun pesantren juga hasil dari jerih payahnya sendiri, tidak dari anggaran dari anggaran pemerintah atau dengan mengajukan proposal memakai APBD pemerintah daerah misalnya. Sementara tokoh-tokoh tertentu yang ada di YouTube, yang ada di TV itu juga tampil dengan bahasa yang berbeda ya, bahasa yang halus, yang sopan santun, tapi di lain pihak kita ternyata kemudian tahu dia itu melakukan satu pencurian ya, menggunakan anggaran untuk kepentingan kelompoknya, anggaran APBN atau untuk proyek-proyek perusahaannya, menggunakan uang rakyat untuk ya teman-temannya yang terdekat. Jadi pertanyaan kita tidak relevan ketika kita bicara apakah Gus Dur itu bisa ngaji apa enggak. Yang harus kita tanyakan, apakah Gus Dur itu jujur dengan dirinya sendiri atau tidak. Kalau menurut saya Gus Dur jujur dengan dirinya sendiri karena dia bisa diprediksi, predictable, maunya itu apa. Dia benci terhadap misalnya satu rejim, satu kekuasaan yang betul-betul menyusahkan rakyat, atau kekuasaan itu menyalahi janji-janji yang diucapkannya. Nah, itu di situ keluar satu sifat asli Gus Dur ya, di YouTube, di channel yang dia miliki sebagai yaitu Munjat Channel, untuk mengcounter balik, menyerang ya, dengan frontal ya penguasa itu atau rejim itu dengan cara asli mungkin, dengan gaya khas Madura atau dengan gaya khas Jawa Timurannya. Dari konteks itu saya lebih suka melihat orang yang jujur daripada orang yang akhlaknya halus di depan media tetapi dia melakukan korupsi besar-besaran dan dia berusaha untuk menyembunyikan kejahatannya. Jadi itu yang kedua ya, dia jujur ya.
terhadap apa yang dia lakukan, jujur terhadap apa yang dia ucapkan, dan dia tidak berusaha menjaga image dirinya. Dia ingin menampilkan dirinya, yaitu Gus Nur secara asolah, secara apa adanya ya, secara ya dia ngomong itu di depan jamaah ya. Beda dengan netizen ya, atau warganet yang lain itu mudah mencaci tapi dengan akun-akun palsu ya, dan tidak menampakkan wajahnya kecuali mengetik dan mengecam orang lain dan berlindung di balik akun-akun palsu. Sementara Gus Dur itu dia mengecam rejim, mengecam pihak-pihak yang tidak membela rakyat atau yang menyusahkan orang lain atau yang menzalimi orang lain, itu dengan cara terus terang wajahnya muncul dan dia bicara di depan satu jamaah yang konkret, yang real, di berbagai kota, di satu masjid, di satu pengajian. Jadi di situ poinnya Gus Nur, dia sebagai orang yang terus terang ya, dan dia bisa mempertanggungjawabkan segala apa yang dia ucapkan, segala apa yang dia lakukan, baik di depan jamaahnya maupun di depan pengadilan. Sementara warga net yang lain, netizen itu menyerang orang lain, termasuk menyerang Gus Nur itu dengan cara yang agak kurang ini ya kalau bahasa terus terang sih agak pengecut ya, karena bicara itu ngetik itu pakai akun palsu dan dia sendiri tidak dikenali wajahnya. Jadi yang pertama Gus Nur itu dia mendorong ya, kelebihan dia sebagai YouTuber, dia mendorong orang lain untuk apa? Untuk berwirausaha, dan dia mencontohkan dirinya berwirausaha, dan dia membantu orang-orang yang lemah seperti Pak Bambang dibikinkan satu motor karena Pak Bambang itu menyandang cacat disabel sebagai tukang koran itu di daerah Belimbing Malang, dibikinkan satu motor baru dengan roda 3 di depannya dan roda yang keempat, sehingga dia bisa berwirausaha dengan cara yang lebih mudah dan tidak berjalan kaki atau mengayuh sepeda sepanjang 4 km dari rumahnya ke tempat dia jualan koran. Ini kan satu usaha untuk memberdayakan orang-orang bisa menolong dirinya sendiri, tapi dengan dana sendiri dan tidak dengan anggaran dari pemerintah. Yang kedua, kalau kelebihan Gus Nur itu dia bicara terus terang ya, dengan bahasanya, dan dia dengan cara yang dia miliki saat ini, meskipun banyak mengecamnya, tapi dia bicara di depan jamaah, di depan ruang-ruang publik secara terbuka dengan gayanya khas yang tidak bisa ditiru ya oleh Helmi Yahya sekalipun sebagai ahli komunikasi. Dan yang ketiga, Gus Nur itu juga menghadapi risiko-risiko ya dengan secara jantan ya. Di pengadilan dia menghadapi pengadilan yang mengundangnya, dan dia berhadapan dengan polisi yang memperkarakannya, yang mendapatkan laporan dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan cara Gus Nur untuk dalam dia bicara di ruang-ruang publik. Jadi pertama saya simpulkan dia memperkuat gerakan wirausaha lewat YouTube-nya itu, dan dia mulai dengan dirinya sendiri menjual produk-produk melalui YouTube dan berkolaborasi dengan masyarakat yang menjual produk, dan dia memasarkannya dengan merek yang sama. Jadi dia menjual merek sebenarnya GN13. Yang kedua, Gus Nur menampilkan diri apa adanya secara bertanggung jawab ya, tidak seperti sebagian umumnya para netizen yang mengecam atau berbicara di balik akun-akun palsu ya. Kemudian dan yang terakhir, kelebihan Gus Nur itu dia menghadapi atau take risk, mengambil risiko dari segala ucapan dan perbuatannya di tengah-tengah masyarakat. Itulah keistimewaan dari Gus Nur. Sekarang saya akan masuk pada poin yang tadi, apakah Gus Nur bisa ngaji? Jawabnya, kalau menurut Gus Nur sendiri, dan saya mendengar dia membaca surat Ar-Rahman dengan tajwidnya yang tepat ya, yaitu gobnya, ikhwanya, mat arid lisukunnya, mat iwatnya gitu ya, mat silahnya gitu, ilmu-ilmu tajwid. Saya dengan yakin cara ngaji Gus Nur itu lebih baik dari saya yang guru ngaji. Dan kalau melihat
sanad ya, ilmu belajar sama ini di musola di musola ini, dan kemudian dia bisa melantunkan ayat-ayat Quran itu dengan benar, itu menunjukkan itu dia cara ngajinya itu lebih bagus ya dari presiden kita Pak Joko Widodo. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawabannya ya. Assalamualaikum. Dah, deh pulang yuk. Udah. Cek berapa menit kah? Ya cuma 17 menit.